hati-hati loh Anda dengan keputusan ini. 5 tahun kemudian Anda akan ditanya lagi tuh. 10 tahun kemudian Anda akan ditanya lagi. Jadi ini pejabat-pejabat bakal nggak tidur tenang nih. Yang dibutuhkan hanya keberanian aja. Keberanian hakim. Keberanian hakim aja. Nggak perlu pintar-pintar amat perkara ini. Keberanian yang lain, keberanian hakim. Hakim aja, berani aja memutus dia dengan penuh ketulusan. Nggak perlu pintar kok. Ini perkara sederhana, bukan perkara rumit. Bahwa balasan itu tidak menunggu dia herat. Tapi langsung di dunia. Banyak sekali jaksa-jaksa yang menjadi pesakitan, hakim-hakim yang menjadi pesakitan, banyak sekali. Jadi selagi Anda mempunyai kemampuan, punya kapasitas, punya kewenangan, gunakan sebaik-baik mungkin. Pertanyaannya adalah apakah semua itu dalam putusan ini diakui oleh hakim bahwa Tom Lembong sama sekali tidak mendapatkan aliran dana atau keuntungan bagi dirinya pribadi? Ya, kalau itu diakui secara tegas oleh hakim. Oke. Dalam putusannya di akhir dia mengakui bahwa karena Tom Lembong tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam bentuk apapun, maka tidak ada denda yang harus dia bayar. Oke. Ya. Itu diakui oleh hakim. Nah sebetulnya bukan hanya hakim mengakui, jaksa juga mengakui. Nah, tetapi hakim berpikiran bahwa Tom Lembong ini menguntungkan korporasi yang 8 perusahaan tadi. Nah persoalannya sekarang mungkin nanti juga ahli pidana bisa ditanyakan. Apakah jika Tom Lembong menguntungkan korporasi tadi yang dalam tentunya kan pihak korporasi ini kan pasti ada untung nih dalam setiap transaksi kan pasti ada untung. Dalam kaitan dengan itu. Sedangkan tidak ada kickbacknya ke Tom Lembong, tidak ada kepentingan Tom Lembong, secara pidana, apakah bisa dianggap salah? Nah, gitu. Kalau ini dianggap salah, berarti besok-besok semua pihak swasta yang untung terhadap proyek pemerintah, hati-hati loh kena pidana. Kena pidana semua ini jadinya. Tapi yang menarik itu begini ya, kan Tom Lembong dikatakan merugikan keuangan negara, ya, memperkaya pihak lain. Kemudian pihak lain yang dia perkaya itu adalah korporasi. Lalu korporasi ini tidak dipidanakan. Belum. Sampai sekarang belum ada. Tapi dalam kasusnya tidak dipidanakan. Tidak ada. Lalu, tapi Tom Lembong juga tidak dikenakan uang pengganti. Tidak ada. Kan agak menarik. Bagaimana kemudian ada kerugian negara yang kemudian tidak direhabilitasi? Kalau misalnya misalnya bersama Tom Lembong ada 8 perusahaan yang dijadikan tersangka juga, kan perusahaan bisa dijadikan tersangka atau direksinya yang siapapun yang terlibat, lalu beban uang pengganti itu dibebankan kepada mereka karena mereka yang menerima atau menikmatinya, kan harusnya Tom Lembong ya memang tidak perlu mengganti. Kalau ini kan agak aneh maksudnya. Itu seperti ada kegamangan. Orang disalahkan, tapi nggak perlu ganti. Kan gini, maksud saya gini. Even Anda tidak menikmati uangnya, tapi kalau Anda melakukan kesalahan dan tidak ada orang lain yang kemudian ditersangkakan atau didakwa, kan harusnya yang mengganti Tom Lembong sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi hakim tadi berpikirnya begini, bahwa pihak swasta itu kan sudah menitipkan uang tuh ke jaksa, yang dititipkan 500 M tuh kemarin tuh. Nah, sekarang yang diputus cuma 194 nih. Jadi ini jaksa harus mengembalikan sisanya ke mereka. Nah, persoalannya sekarang ya begini. Enggak, maksudnya ke mereka itu korporasi kan? Korporasi, nah itulah jadi sementara persoalan. Korporasinya nggak jadi tersangka, nggak jadi terdakwa. Yang jadi terdakwa bisa disita uangnya. Ya ini, yang jadi terdakwa hanyalah direksi-direksinya. Nah, tetapi mereka rekan-rekan jaksa ini belum pernah memformulasikan dalam persidangan itu bahwa dari korporasi tersebut si direksi-direksi ini mendapatkan keuntungan. Itu belum pernah tuh. Bahkan mereka pun nggak tahu juga. Nggak pernah. Itu juga diganjil nih. Betul sekali yang disampaikan Bang Refli, ini menarik nih. Jadi korporasi-korporasi itu sampai sekarang juga nggak sebagai tersangka, bahkan mereka masih impor nih sampai sekarang dari korporasi-korporasi itu. Yang dijadikan tersangka hanya direksi-direksinya. Nah, direksi-direksinya ini tidak pernah, karena di persidangan kan mereka juga hadir di persidangan kita.
dia tidak pernah mendapatkan keuangan itu. Uang keuntungan tadi masih tersimpan utuh di perusahaan. Dia nggak dapat apa-apa. Sementara bagaimana mereka bisa dikatakan Pak Tom Lembong itu menguntungkan dia nggak dapat apa-apa juga. Sementara uang yang disita dari korporasi itu penyitaannya di korporasinya, bukan di pribadinya. Di korporasinya. Jadi, sementara yang dijadikan tersangka pribadinya itu juga aneh. Nah, kalau konstruksinya gimana korporasi tidak dijadikan tersangka tapi uangnya diambil, kok aneh? Lebih banyak keanehan lagi. Oke. Konstruksi hukumnya kacau memang. Itu bahaya memang. Oke. Nah, berikutnya ya, Bro ya. Ini yang dikenakan itu pasal 2. Ya. Jadi saudara sekalian, pasal 2 itu mengenai unsurnya melawan hukum. Ya. Kalau yang unsur yang lainnya sama ya, merugikan keuangan negara, menguntungkan orang lain atau pribadi. Kalau dia penguasa, seorang menteri, kan biasanya pasal 3 aja. Umumnya pasal 3, yaitu menyalahgunakan kewenangan. Betul. Menguntungkan orang lain atau diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Tapi kok ini unsur yang ditonjolkan itu perbuatan melawan hukum ya? Kenapa itu bisa begitu? Iya, karena itulah kegambangannya dari jaksa penuntut. Dari awal mereka mendakwa pasal 2 dan pasal 3. Iya. Tapi ketika di penuntutan mereka hanya menuntut pasal 2. Yang hukuman minimalnya 4 tahun. 4 tahun. Jadi hukuman minimalnya 4 tahun. Sedangkan pasal 3 itu 1 tahun. Hukuman minimalnya 1 tahun. Nah, mereka mungkin khawatir nanti hakimnya memutus 1 tahun. Jadi diambil pasal 2 aja. Oh, ini supaya 4 tahun. Apakah ini tidak mengindikasikan bahwa ini jelas nih targetnya? Artinya gini, nanti misi sudah selesai, kata hakim kami hukum 1,5 tahun. Iya. Nah, tapi untuk itu, saya nggak ngerti ya. Pesan sponsornya jangan segitu dong. Iya. Gitu. Makanya diganti pasalnya. Pasalnya hanya 2. Sementara di tuntutan itu 2 dan 3. Di dakwaan 2 dan 3. Di dakwaan. Di tuntutan hanya 2. Gitu. Karena memang begini. Karena Pak Tom itu tidak menyalahi guna wewenang, itu wewenang beliau semua. Iya. Dia tidak ada penyalahgunaan. Tidak ada penyalahgunaan wewenang. Kalau dikatakan Pak Tom melawan perbuatan melawan hukumnya dengan melanggar Permendak, Perpres, kan itu kan yang disampaikan oleh hakim kan. Nah, kita bisa berdebat panjang tuh. Misalnya Permendak, pasal mana yang dilanggar, hal mana yang dilanggar. Karena dalam fakta persidangan dijelaskan semua, tidak ada yang dilanggar oleh Pak Tom. Misalnya dalam Perpres dikatakan bahwa Pak Tom melanggar Perpres karena tidak rakor. Satu pun pasal di Perpres tidak ada mengenai rakor. Tidak ada bicara tentang rakor itu. Tidak ada sama sekali. Jadi ini asumsinya hakim. Nah, entah hakim dapat dari mana karena di persidangan nggak ada itu. Jadi dapat dari mana juga nggak ada. Nah, artinya kalau terhadap perbuatan melawan hukumnya Pak Tom masih bisa kita perdebatan panjang. Tapi seandainya, ya ini kuat non, dia melanggar dalam kaitan tadi, kebijakan-kebijakan tadi, ya ini ranah kebijakan, administrasi negara, nggak ada pidananya, sanksinya administratif, sanksinya dipecat dari menteri, gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh BPK, diakui oleh hakim, BPK udah periksa. Jadi ada beberapa yang menurut BPK tidak tepat, dikenakan sanksi, harus diperbaikin, sudah diperbaikin, sudah selesai, gitu loh. BPK karena yang punya kewenangan itu kan BPK, jadi hakim juga mengakui. Nah, artinya bahwa seandainya pun ada perbuatan melawan hukum dalam konteks tadi, melanggar Permendak Perpres tadi, itu ranahnya adalah hukum administrasi negara dan PT UN. Dan diselesaikan secara administrasi dan denda sanksinya. Itu bukan pidana. Untuk menjadi pidana harus adanya mens rea, adanya niat jahat. Itu pembungkus itu. Iya betul, itu kuncinya. Makanya tadi banyak pakar yang mengatakan, wah ini aneh, betul-betul aneh. Hakim tidak menemukan, jaksa tidak menemukan mens rea, tapi Pak Tomnya tetap aja dihukum. Dan 4,5 tahun lagi. 4,5 tahun. Ini spekulasi yang tidak pernah dibicarakan. Anda ingin mengadukan kasus ini ke Komisi Yudisial, atau Anda ingin ke Komjak, Komisi Pengawasan Kejaksaan, Komisi Kejaksaan, atau gimana? Nah itu dia masalahnya kita ini. Kita ini kan persoalannya pengawas lembaga penegak hukum kita ini kan nggak berfungsi dengan baik. Ya. Kita melihat Komjak kita nggak berfungsi dengan baik, gitu ya. Kompolnas nggak berfungsi dengan baik, KAI juga banyak kewenangan yang dipotong. Jadi susah. Nah, sebetulnya yang lebih efektif adalah fungsi pengawasan dari hakim-hakim pengawas, dari hakim tinggi, hakim Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan. Nah, cuman persoalannya kan susah sekarang.
Sekarang kan hakim banyak ditangkapin, jadi pada takut hakimnya. Dan lucunya di antara majelis hakim ini ada yang ditangkap ya? Ya, salah satu anggota majelis hakim kita pernah ditangkap. Yang digantikan oleh yang baru. Terima suap ya? Terima suap ya. Oke. Oke, kita bicara mengenai bukan teknis lagi, tetapi bicara unsur politiknya, kan nggak bisa dibohongin. Tom Lembong ini kasusnya dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan kapan? Penyidikan udah lama. Karena yang saya lihat dia ditahan itu per 29 Oktober. Iya betul, 29 Oktober. Konon katanya dari penyelidikan ke penyidikan naik ini waktu dekat-dekat atau sesudah pendaftaran Pilpres ya? Iya, jadi Pak Tom itu ketika sudah mulai dia bergabung ke timnya salah satu capres pada waktu itu, perkara ini maju. Oke, naik ke penyidikan. Naik ke penyidikan. Oke. Gitu. Nah, cuman memang makan waktu yang cukup lama waktu itu. Iya. Karena kan memang nggak ada kasusnya, susah nyarinya. Iya. Nah, entah gimana tiba-tiba selesai Pilpres malah langsung Pak Tom dipanggil, langsung dijadikan tersangka dan ditahan pada waktu itu. Oke, itu dijadikan tersangka, ditahan itu 29 Oktober saya baca. Betul, itu. Betul. 29 Oktober dan sekarang berarti udah 8 bulan ya? 9 bulan? Udah 9 bulan. 9 bulan. Oke, orang kan menganggap kan. Tapi jangan lupa lah ya, Pak Tom itu ketika ditahan belum ada hitungan kerugian negara loh. Iya. BPKP belum ada. Iya, dan bahkan konstruksi kerugian negaranya karena katanya BUMN-nya kurang untung. Nah itu. Jadi bukan rugi negara. Setiap waktu berubah tuh. Iya, kurang untung. Pada waktu mungkin kawan-kawan jaksa masih ingat pada waktu mereka konferensi pers bisa dibuka tuh. Iya. Yang mereka tuduhkan beda dengan tuntutan, beda, dakwaan juga beda. Iya. Bingung lah mungkin. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, orang bingung tuh. Sebenarnya ada dendam apa yang menurut Anda sehingga Tom Lembong ini diincar untuk ditersangkakan? Banyak orang menduga demikian. Oke, dia adalah orang dekat salah satu capres, ya kan? Waktu itu dekat sekali kan hubungannya. Tapi kan Pilpres sudah selesai. Dan kalau kita bilang menang, ya yang menang bukan Tom Lembong. Tom Lembong kalah. Mungkin ada yang sakit hati sama dia kali. Mungkin dulunya ada yang sakit hati sama Pak Tom Lembong dan belum selesai. Jadi mumpung sudah selesai kan acaranya, sekarang habis giliran ngerjain Tom Lembong nih sekarang ini. Tapi begini ya, terlepas dari itu ya, ini bahaya buat hukum kita. Bahaya sekali buat hukum kita. Ini jangan main-main loh. Seandainya keputusan ini menjadi inkrah lalu menjadi jurisprudensi, ini akan membahayakan semua pejabat kita. Bayangkan seandainya seorang pejabat, apakah itu menteri, dirjen, sekjen atau apapun itu, ketika 5 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian, rezim sudah berganti, lalu dia tidak disukai oleh rezim pada saat itu, maka kebijakan-kebijakan yang dia yang lama tadi bisa dikorek-korek, lalu dirumuskan bahwa menguntungkan orang lain, lalu menjadi dia tersangka korupsi. Oke. Banyak sekali. Bayangkan sekarang ini kan pasti semua departemen, semua kementerian, pasti melibatkan swasta, tidak mungkin tidak. Ya. Dan swasta itu pasti untung, nggak mungkin enggak. Oleh karena apa? Karena kebijakan tadi, keputusan yang dilakukan oleh dirjen, sekjen segala macam. Hati-hati loh Anda dengan keputusan ini. 5 tahun kemudian Anda akan ditanya lagi itu. 10 tahun kemudian Anda akan ditanya lagi. Jadi ini pejabat-pejabat bakal nggak tidur tenang. Ini 10 tahun ya? 10 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Kan 2015, 2016. Betul. Lalu dibuka kembali kira-kira 2023 ya. 2023. Ya lumayan lah, 8 tahun ya. Jadi kira-kira kalau Anda bicara strong point untuk membebaskan Tom Lembong, itu harapan banyak masyarakat yang saya lihat ya. Karena tidak ada yang mencaci Tom Lembong dalam kasus ini kalau saya lihat ya. Nah, itu apa menurut Anda strong point-nya yang membuat Tom Lembong harusnya bisa dibebaskan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun di nanti di PT atau di MA? Pertama, Tom Lembong tidak punya mens rea. Tidak memiliki niat jahat untuk melakukan satu kejahatan. Itu tegas sekali. Itu penting. Itu diakuin oleh jaksa, oleh hakim. Sehingga orang yang tidak punya niat jahat, apakah pantas dipidana? Satu itu. Lalu kedua,
Tom Lembong tidak menikmati apapun keuntungan, secara langsung maupun tidak langsung. Ya, baik sekarang maupun masa depan atau sebelumnya, sama sekali tidak ada. Itu diakui dalam persidangan. Bahkan hakim pun mengatakan dalam putusannya. Ya. Lalu ketiga, persoalan kebijakan, apakah itu salah atau benar, itu masih jadi perdebatan. Ya, sehingga kalau nanti kita mendapatkan hakim yang berani, yang pintar, yang jujur, kita yakin pasti Tom Lembong akan dibebaskan. Luar biasa, bro. Kesan Anda ya sebagai lawyer, dan saya tahu Anda kan secara pribadi dekat juga dengan Tom Lembong. Bagaimana perasaan Anda as a lawyer dan as a friend? Iya, jadi Tom Lembong ini tidak hanya sebagai seorang klien bagi kita. Dia adalah teman seperjuangan kita. Sahabat dalam memperjuangkan nilai-nilai. Kita ini memiliki banyak kesamaan dengan Bung Refli, dengan Tom Lembong. Kami ini berjuang bersama, kita semua ini berjuang bersama, memperjuangkan nilai-nilai. Kami bukan memperjuangkan seseorang atau sekelompok orang, bukan. Yang kita perjuangkan itu adalah nilai-nilai. Tujuannya apa? Untuk supaya Indonesia lebih baik, hukum ada kepastian, dan kita semua negara ini akan lebih makmur. Tujuannya itu. Dan Tom Lembong dengan penuh cinta kasih dia melakukan itu. Saya melihat Tom Lembong, ya, saya pernah menanganin beberapa kasus besar, ya. Saya melihat Tom Lembong berbeda. Dia memiliki ketegaran, Tom Lembong ini. Dia tidak pernah bermasalah dengan hukum, dan dia orang yang sangat taat ajas, taat ketentuan, taat dan segala macam. Sampai saat ini masih taat ya. Sampai saat ini masih taat sekali dia. Dia tidak pernah berhadapan dengan masalah hukum, tapi dia tidak sedikit pun gentar dalam masalah ini. Saya betul-betul kagum sama dia. Dan terlihat tenang gitu ya. Dia tenang sekali. Dan keluarganya juga, istrinya luar biasa. Orang yang nggak salah itu. Ya, istrinya Tom Lembong itu adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat taat ibadah. Dia seorang Katolik yang sangat taat ya. Saya melihat dia mendampingi Pak Tom Lembong ini dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kesabaran. Sedangkan anak-anaknya berada di luar negeri, masih kecil-kecil, belum selesai sekolah, masih di tingkat SMP dan SMA, harus ditinggal untuk mendampingi Pak Tom Lembong ini. Ini luar biasa. Saya kadang-kadang sedih nyonyanya ini sebenarnya di luar negeri ya? Ya, istrinya harusnya di luar negeri menemani anak-anaknya, tapi karena di mana? Di Amerika? Di London. Di London. Tapi karena kasus Tom Lembong dia harus balik, ya, dan dia harus siap menerima kenyataan ini. Jadi dia tidak mendapatkan, pada waktu Tom Lembong dia tidak mendapatkan fasilitas apapun. Waktu Tom Lembong jadi menteri, sekarang Tom Lembong jadi tersangka, jadi terdakwa, bahkan jadi sekarang terhukum ya, sekarang ini dia harus menerima kenyataan itu. Tapi saya lihat tadi istrinya tegas sekali. Ya wajar lah kalau dia bersedih gitu ya. Dia secara tegas tadi Pak Tom Lembong dan istrinya menyampaikan terima kasih kepada semua tim lawyer yang sudah bekerja. Sampai kita kalau kasus Tom Lembong ini selalu kawan-kawan tim ini tidurnya jam 12 malam. Karena kadang-kadang sidang selesai jam 11, 12. Pulang, besok itu harus menyiapkan bahan lagi untuk karena lusa harus sidang lagi. Bayangkan, saksi yang dihadirkan jaksa itu 80 lebih. 80 kali yang dibacakan tadi sama hakim. Berapa kali dalam berapa kali? Ini melelahkan sekali sidangnya. Ini sidangnya di maraton ya? Maraton. 80 lebih saksi dan tidak ada manfaatnya. Saksi itu tidak tahu apa-apa semua, tapi sekedar untuk meramaikan aja. Dihadirkan sama jaksa biar kelihatan meyakinkan. Belum lagi ahli mereka hadirkan. Tapi yang anehnya, keterangan-keterangan mereka di persidangan sama di BAP beda semua. Bro, terakhir ya. Ini sebenarnya kan ada public attention di sini. Ketika ada ada kehadiran Anies Baswedan ya. Jadi saya notice paling tidak Anies hadir 3 kali paling tidak yang saya tahu ya. Mungkin bisa lebih. Lebih ya. Dan khas biasanya pakai baju biru dia. Apa dia nggak punya baju lagi ya kan? Baju unggulan ya, baju unggulan atau itu baju untuk dalam tanda kutip baju perang ya. Baju perang, betul. Sebagai seorang lawyer, apa perasaan Anda dengan kehadiran Mas Anies, kemudian dengan aktivis-aktivis lainnya? Apakah mereka mengganggu? Apakah Anda menyesal, wah ini kalau begitu bisa panjang nih urusan kita nih, dipolitisasi, malah klien saya bisa dihukum berat nih, atau bagaimana? Kalau saya tidak pernah gentar soal itu. Siapapun yang hadir bagi saya nggak perlu kita khawatirkan, karena sebagai bentuk dukungan moral. Ya, karena pada saat inilah justru sebetulnya kelihatan
mana teman yang sebenarnya. Teman itu dia akan hadir ketika kita dalam susah dan senang, tidak hanya dalam senang. Nah ini kawan-kawan yang kemarin hadir ya, itu betul-betul tahu Pak Tom ini butuh dukungan, butuh support. Dengan kehadiran teman-teman tadi, berapa kali sidang teman-teman banyak hadir, terutama Pak Anies, itu luar biasa. Buat Pak Tomnya sendiri luar biasa, buat kami juga mendapatkan support, mendapatkan dukungan tentunya. Karena begini ya, perkara ini pasti akan menjadi perhatian publik. Dan ini, putusan ini pasti akan dilakukan eksaminasi oleh perguruan tinggi. Karena kenapa? Sekarang banyak sekali fakultas-fakultas hukum yang sudah bisa menilai. Karena kan sidang ini terbuka untuk umum. Orang bisa melihat materi-materi ini lalu bisa menilai. Oh ini hakim putusannya ngaco. Bisa dinilai. Walaupun tidak membawa dampak ke Pak Tomnya ya. Tapi paling tidak mereka bisa mempelajari bahwa ini putusan yang sesat. Putusan yang keliru. Bisa kelihatan proses banding dan kasasi. Betul, itu tugasnya kita. Ya, tapi saya ada pengaruh. Biasa aja kan? Ya, tapi dengan apa eksaminasi tadi tersebut, harapan kita membuka pikiran, membuka mata hakim, membuka keberanian mereka. Karena ini kan sederhana kok perkara ini. Yang dibutuhkan hanya keberanian aja. Keberanian hakim. Keberanian hakim aja. Nggak perlu pintar-pintar amat perkara ini. Keberanian yang lain, keberanian hakim. Hakim aja. Berani aja memutus dia dengan penuh ketulusan, nggak perlu pintar kok. Ini perkara sederhana, bukan perkara rumit. Gitu. Ini terakhir ya, walaupun agak kecil. Saya 2 kali hadir. Pertama waktu pledoi dan hari ini ketika putusan. Atau saya salah ya? Saya mencatat hakim itu tidak memberikan kesempatan untuk sholat asar kayaknya. Karena begini, ini contohnya hari ini bro ya. Kan sidang dimulai pukul 14.00. Lalu baru selesai itu pukul 17.48. Itu ketok palunya 17.48. Sementara maghrib 17.56. Iya. Saya lihat tuh Pak Anies terpaksa sholat di koridor yang nggak jelas gitu-gitu. Itu tadi karena saya pikir bakal break, bakal lama, saya keluar duluan. Begitu saya mau balik lagi, saya lihat ibu-ibu marah. Kalau waktu saya keluar ibu-ibu marah-marah. Kalau saya masuk lagi dianggap wah ini diskriminasi, kok refli bisa masuk yang lainnya enggak. Apa komentar Anda? Ini soal kecil, tapi kan ya oke lah hakimnya kalau nggak mau sholat ya nggak apa-apa. Tapi kan orang lain juga butuh untuk sholat dan lain sebagainya. Iya, karena memang waktu asar itu pendek kan. Iya. Jadi harusnya paling tidak jam 5 harus sudah selesai lah. Iya. Dihargai orang-orang yang ingin sholat. Jam 5 bisa selesai, nanti setelah maghrib kita bisa lanjut lagi sebetulnya. Tidak perlu. Tadi tuh kalau saya lihat tuh hakim tuh motong gopo-gopo mau cepet-cepet lari dia kayaknya. Iya, ketakutan dia. Atau skenarionya begitu, bro. Skenarionya adalah menjelang maghrib harus selesaikan menjelang maghrib. Iya, betul. Karena pasti banyak orang yang lari-lari untuk sholat asar dan lain sebagainya. Oke, bro, makasih banyak ya. Closing statement, bro. Ya, harapan kita ya. Di negara yang kita cintai ini, bagaimana kita sama-sama aware terhadap penegakan hukum di negara kita ini, supaya betul-betul ada kepastian hukum dan ada penegakan hukum yang baik. Karena bukan tidak mungkin semua masalah yang terjadi di Tom Lembong dan yang lain-lainnya akan juga terjadi pada kita semua. Dan bukan tidak mungkin terjadi juga kepada jaksa yang menuntut, hakim yang memutus. Bukan tidak mungkin. Karena sejarah sudah membuktikan bahwa balasan itu tidak menunggu dia herat, tapi langsung di dunia. Banyak sekali jaksa-jaksa yang menjadi pesakitan, hakim-hakim yang menjadi pesakitan, banyak sekali. Jadi selagi Anda mempunyai kemampuan, punya kapasitas, punya kewenangan, gunakan sebaik-baik mungkin. Gunakan sebaik-baik mungkin. Karena balasan itu akan segera datang. Terima kasih. Wah. Ya, saudara sekalian ya, dalam segala hal yang kita harus cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Apalagi terkait dengan nyawa manusia dan juga kebebasan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tunggu bagaimana nanti proses banding. Tetapi bro, kalau nggak dikawal proses ini, tidak diramaikan di publik dan cuma di backdoor, wah lebih bisa lewat ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cara.